kali ini kami akan membahas pembelajaran kooperatif. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Interaksi positif antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar tergantung kepada sikap dan kemampuan seorang guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Menurut Nielsen, tahun 2009, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Suasana yang mendukung terciptanya sebuah pembelajaran kooperatif yaitu ketika semua orang yang ada di dalam kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dan keberhasilan kelompok. Ketika siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, siswa cenderung melakukan pujian, dorongan, dan dukungan kepada siswa berkesulitan belajar. Pengamalan positif ini akan memberikan peluang bagi meningkatnya hubungan sosial dan emosional semua orang yang terlibat dalam kelompok, termasuk anak berkesulitan belajar. Pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik pada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam pengajaran kelompok maupun dalam tugas individu. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa mediasi teman sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar bagi siswa berkesulitan belajar. Konsep dasar pembelajaran kooperatif dimulai dari teori tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh John Dewey, Giles dan Assman pada tahun 2003 dalam pengantar bukunya mengemukakan bahwa salah satu pendidik paling berpengaruh pada awal abad ke-20 yaitu filsuf John Dewey. Dia percaya bahwa pendidikan adalah proses hidup dan sekolah tersebut memiliki tanggung jawab untuk merebut perhatian siswa, untuk memperluas dan mengembangkan cakrawala mereka, dan untuk membantu mereka menanggapi gagasan dan pengaruh baru dengan tepat. Selain itu, belajar harus menjadi proses aktif dan dinamis berdasarkan keingintahuan anak yang meluas di dunia mereka. Ini harus berpusat pada anak dan responsif terhadap kepentingan dan aktivitas sosial anak tersebut. Teori dari Dewey menjadi tonggak pembelajaran kooperatif, mulai dengan menganalisis perkembangan dinamika kelompok, melalui penelitian-penelitian sampai kepada penelitian tentang pembelajaran kooperatif. Kemudian, pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran, di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran. Slavin 2005. Selain Slavin, Gracia tahun 1991 mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar aktif. Kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa, termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin. Siswa dikelompokkan oleh guru dalam 4-5 orang dalam satu tim. Siswa-siswa tersebut heterogen dalam kemampuan dan jenis kelamin. Mereka tercampur dalam kelas sosial, ras, etnik, dan agama. Berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada: pertama, pencapaian tujuan; kedua, kelompok kecil; ketiga, heterogen; keempat, bekerja sama; dan kelima, tanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif menurut Deutsch dalam Giles dan Assman tahun 2003, ada elemen-elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif, yaitu
Pertama adalah positive interdependence atau saling ketergantungan yang positif. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap siswa diharuskan tidak hanya menyelesaikan bagian pekerjaan mereka, tetapi juga untuk memastikan orang lain melakukan hal yang sama. Yang kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Interaksi yang meningkat melibatkan individu untuk saling mendorong dan memfasilitasi upaya masing-masing saat mereka bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang ketiga, individu accountability atau pertanggungjawaban individu. Cara yang umum untuk membentuk tanggung jawab individu adalah dengan memberikan tes secara individual kepada masing-masing siswa, menunjuk salah satu anggota kelompok secara acak untuk mempresentasikan suatu materi kepada teman-temannya. Yang keempat adalah collaborative skill. Keempat ialah collaborative skill atau kemampuan kerjasama, di mana untuk bisa bekerja sama dengan produktif diperlukan unsur-unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Unsur penting terakhir dalam pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok. Ini melibatkan anggota yang menentukan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, memberikan kesempatan anggota kelompok untuk merefleksikan proses belajar, memiliki manfaat akademis dan sosial yang jelas. Selanjutnya itu strategi dan teknik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan. Nah, di perencanaan ini itu ada 6 poin yang harus dilakukan agar pembelajaran kooperatif bisa terlaksana. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, materinya itu bisa diambil dari buku, sumber-sumber terbitan, atau materi yang disusun oleh guru itu sendiri. Tetapi harus sesuai dengan silabus untuk kelas yang akan diajar. Tahap kedua atau poin kedua yaitu membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok di sini itu satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian dalam satu kelompok itu harus heterogen. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membentuk kelompok ini jika terdapat anak berkesulitan belajar, maka untuk membentuk kelompok harus berdasarkan prestasi siswa dari yang paling berprestasi tinggi sampai berprestasi rendah. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 1 anak yang berprestasi tinggi, kemudian 2 orang anak berprestasi sedang, dan 1 anak berkesulitan belajar. Kemudian hal berikutnya harus diperhatikan itu guru tidak boleh menyuruh anak memilih kelompoknya sendiri, tetapi guru yang memilihkan anggota kelompoknya agar meminimalisir kejadian anak untuk memilih teman-temannya yang setara dengannya. Kemudian poin ketiga yaitu memberikan panduan kepada kelompok. Nah, panduan yang pertama yaitu para siswa harus atau bisa bertanggung jawab untuk memastikan semua temannya mempelajari materi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu siswa tidak boleh berhenti belajar sebelum semua anggota kelompoknya menguasai materi tersebut. Poin yang ketiga itu siswa terlebih dahulu bertanya kepada temannya sebelum bertanya kepada gurunya. Kemudian panduan yang keempat itu siswa diperbolehkan berbicara dengan temannya atau berdiskusi dengan temannya dengan catatan mereka harus bersuara pelan. Poin keempat yaitu mengurutkan tugas yang akan dikerjakan kelompok. Di sini guru akan memberikan panduan apa-apa saja yang akan dikerjakan
oleh kelompok tersebut. Poin 5 yaitu menetapkan aturan apa yang diharapkan kepada siswa. Maksudnya di sini adalah guru akan memberikan tagihan untuk kerja kelompok mereka, misalkan mereka akan menyetorkan tugas kepada guru mereka. Kemudian poin yang keenam yaitu menyatakan hasil dari apa yang diharapkan guru. Artinya di sini siswa akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada 4 tahap pelaksanaan yang perlu dilakukan guru saat pembelajaran kooperatif sedang berlangsung di kelas. Di antaranya yaitu pertama, secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas. Jadi guru akan memantau jalannya pembelajaran di kelas dengan durasi 10 menit. Kedua, mengamati setiap kelompok. Disinilah guru akan melihat keaktifan dan kerjasama di antara anggota setiap kelompok. Ketiga, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama. Jadi guru akan menganalisis setiap temuan masalah di setiap siswa pada setiap kelompok. Keempat, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik di sini akan diberikan oleh guru jika diperlukan. Pemberian umpan balik ini misalnya pemberian umpan balik terhadap setiap masalah yang tadi sudah ditemukan. Selanjutnya tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dapat diberikan baik saat proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika proses pembelajaran telah berlangsung. Jadi pemberian evaluasi ini guru akan melihat bagaimana progres setiap siswa yang aktif maupun kerjasama setiap siswa. Jadi keaktifan dan kerjasama antar anggota untuk setiap kelompok. Setelah itu guru akan memberikan tes. Jadi tes yang akan diberikan ini kepada masing-masing siswa. Jadi nanti siswa tidak lagi mengerjakannya secara kelompok, tetapi mereka mengerjakannya secara individu. Keuntungan pembelajaran kooperatif. Pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Melalui kerjasama dan interaksi dalam kelompok, maka terjadi hubungan positif. Siswa yang tadinya kurang mengerti dapat mengerti setelah terjadi diskusi dalam kelompok. Kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Melalui kelompok, anak berkesulitan belajar mendapat banyak kesempatan untuk bertukar pendapat dibanding ketika harus menyampaikan pendapatnya di kelas. Dengan kelompok, anak dapat belajar mengemukakan pendapatnya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Hubungan yang positif dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dapat meningkatkan kepercayaan diri anak bahwa sebenarnya ia mampu melakukan terlibat dalam diskusi. Keempat, memperoleh pengetahuan. Tentu saja dari pembelajaran kooperatif ini, siswa dan anak berkebutuhan khusus diharapkan menguasai materi yang diajarkan. Artinya mereka memperoleh pengetahuan. Kelima, menghargai pendapat siswa lain. Selain belajar mengeluarkan pendapat, keuntungan lainnya yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah siswa dapat belajar menghargai pendapat temannya sendiri, tidak menjadi dominan dan memaksakan pendapatnya sendiri. Keenam, pembelajaran tidak monoton. Melalui tipe-tipe pembelajaran kooperatif, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih atraktif dan melibatkan semua siswa. Ini menguntungkan bagi anak berkesulitan belajar. Mereka dapat terlibat secara penuh walaupun mengalami kelambatan atau hambatan di dalam belajar. Nah, materi selanjutnya adalah tantangan-tantangan dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Yang kedua, membutuhkan waktu bagi guru untuk mempelajarinya. Yang ketiga, ketika guru tidak bisa mengorganisir dengan baik, beberapa anak akan menguasai kelompoknya. Kemudian yang keempat, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil.